Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pertama saya sampaikan kepada kalian ucapan selamat kepada kalian semua karena kalian telah lolos dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 4 Singaraja tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sehingga ini adalah merupakan satu kesuksesan bagi kalian, sekaligus kegembiraan bagi kalian dan kebahagiaan bagi kalian juga, sekaligus kebahagiaan bagi keluarga kalian. Nah, materi yang Bapak sajikan sekarang ini adalah berkaitan dengan tata tertib, hak dan kewajiban siswa, tata krama dan budi pekerti. Nah, materi ini adalah menyangkut keseluruhan daripada perilaku kita, baik perilaku kita di rumah, di masyarakat, ya, di sekolah maupun di tempat-tempat yang barangkali kita berada, ya, dimanapun kita berada. Ini adalah bagian daripada sikap kita secara terintegrasi. Itu yang penting Bapak sampaikan. Nah, namun demikian nanti lebih banyak Bapak akan fokuskan adalah bagaimana pemberlakuan tata tertib di SMA Negeri 4 Singaraja, termasuk hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di SMA Negeri 4 Singaraja, tata krama yang harus kalian tunjukkan, serta budi pekerti luhur yang harus kalian tunjukkan di SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, materi ini nanti akan terintegrasi, ya, terintegrasi. Apa yang nanti tertuang di dalam materi ini sesuai dengan judul yang diberikan kepada Bapak sudah tentu tidak terlepas daripada tujuan pendidikan nasional. Di mana tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar peserta didik itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dari tujuan pendidikan nasional yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini sudah tentu sangat penting untuk bisa kita maknai dan kita pahami dengan baik, karena tujuan pendidikan nasional ini memberikan spirit kepada kita untuk bisa maju meraih kesuksesan, untuk bisa mereka menyikapi setiap persoalan yang ada di masyarakat maupun di lingkungan kita. Nah, ini sudah tentu memerlukan satu kecerdasan bagi kita semua di dalam mengemban amanat tujuan pendidikan nasional ini. Nah, seperti sekarang, contohnya anak-anak, kita dihadapkan pada kondisi pandemi global COVID-19. Nah, kalau kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional sudah jelas bahwa peserta didik satu hal yang dikedepankan adalah harus sehat. Nah, sehingga kita tidak bisa dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan proses pembelajaran secara langsung. Inilah salah satu kondisi yang harus kita hadapi dan harus kita adaptasi, bahwa belajar secara daring, belajar secara online adalah merupakan pilihan yang terbaik agar kita terhindar dari kerumunan yang bisa menyebabkan kita terkonfirmasi COVID-19. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Nah, yang berikutnya perlu juga Bapak sampaikan pada kalian bahwa dalam materi ini yang sekaligus merupakan penjabaran daripada tujuan pendidikan nasional, kita harus memahami apa itu atau bagaimana pentingnya kita harus melakukan disiplin.
Jadi bagaimana pentingnya kita melakukan disiplin. Disiplin adalah anak-anak mau diberikan merupakan bentuk kepatuhan atau ketaatan kita terhadap aturan. Itu disiplin. Jadi secara ilmiah disiplin itu oleh para ahli disebutkan adalah satu bentuk kepatuhan dan ketaatan kita terhadap aturan. Apakah itu aturan di satu rumah tangga, aturan di kelompok olahraga, kelompok-kelompok tertentu, termasuk itu adalah aturan di sekolah maupun aturan-aturan di masyarakat secara keseluruhan. Nah itu harus kita patuhi dan kita taati. Nah itu adalah merupakan satu perilaku disiplin. Nah pengembangan disiplin ini sudah tentu akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Selanjutnya kita lanjutkan dengan jenis-jenis disiplin yang ada di masyarakat. Nah pertama adalah jenis disiplin di dalam menggunakan waktu. Nah anak-anak sekalian, waktu yang kita miliki harus betul-betul bisa kita manfaatkan dengan baik, sehingga waktu itu akan benar-benar bisa memberikan manfaat. Waktu yang kita miliki akan benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita. Nah sehingga waktu yang kita miliki betul-betul berkualitas. Dan jangan sampai waktu yang kita miliki terbuang percuma, akhirnya tidak bisa memberikan manfaat. Berikutnya disiplin di dalam melakukan ibadah. Beribadah baik sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah kita harus bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus daripada tempat ibadah itu sendiri. Jangan sampai kita memaksa kehendak. Katakanlah pada kondisi pandemi seperti sekarang, sudah tentu tempat ibadah tidak bisa kita akan dibuka secara normal seperti sebelumnya, sebelum ada wabah COVID-19 ini. Nah sehingga betul-betul pengelola tempat ibadah, entah di masjid, gereja, guru, wihara, atau tempat ibadah yang lain, itu akan menerapkan adaptasi dalam rangka menerapkan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan protokol pencegahan kesehatan COVID-19 itu. Nah, sudah tentu kalian pun bisa memasuki tempat ibadah harus menerapkan protokol kesehatan itu, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, membersihkan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian juga menggunakan sanitizer. Itu harus kita ikuti. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah kita juga menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Itu yang paling penting juga kita pahami. Nah kemudian disiplin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu sangat penting juga harus kita ketahui bahwa kita sebagai warga negara, nah kita harus wajib mengikuti petunjuk-petunjuk daripada pemerintah sebagai pengemban amanat undang-undang. Nah seperti sekarang pada kondisi pandemi seperti sekarang, pandemi COVID-19, pemerintah sudah memberikan arahan secara tegas kepada kita apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita ikuti dari sebagainya. Seperti sekarang kita sebagai siswa belajar, sekolah belum bisa dibuka dan segala kegiatan aktivitas pembelajaran termasuk kegiatan MTS seperti sekarang kita laksanakan secara daring online. Nah kita pun harus menyikapinya dan kita pun harus bisa beradaptasi dengan kondisi kita. Nah begitu juga disiplin-disiplin di dalam kegiatan yang lain. Nah ini sangat penting kita ikuti dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat. Kita harus selalu juga menerapkan disiplin. Begitu juga kita masuk kepada tempat-tempat umum, contoh misalnya pasar, kita masuk ke tempat atau pusat perbelanjaan, kita harus ikuti arahan daripada pemerintah. Terapkanlah, ikutilah arahan pemerintah. Protokol pencegahan penyebaran COVID-19 harus kita ikuti. Jangan sampai kita mengabaikan. Karena ketika kita mengabaikan protokol kesehatan itu akan merugikan diri kita sendiri, termasuk juga merugikan keluarga kita, merugikan masyarakat kita. Nah ini juga tentu apa yang menjadi harapan pemerintah segera melakukan pencegahan
atau bahkan percepatan pencegahan penanganan COVID-19 akan sia-sia. Dan semuanya akan menjadi rugi. Segala aktivitas sosial kemasyarakatan kita akan terganggu. Termasuk yang paling penting adalah ekonomi kita juga terganggu. Ini harus kita pahami dengan baik. Nah, itu jenis disiplin dan berbagai jenis disiplin yang lain harus kita ikuti. Arti lapangan apa secara jauh. Nah, termasuk juga dalam putusan itu dalam arti lambang itu makna warna dan tentang warna dalam negara itu berwarna biru, bermakna luas dan tak terbatas. Itu warna biru, ya, makna warna. Dan kemudian warna putih itu adalah bermakna suci. Kemudian suci itu artinya ya kita ikhlas. Setiap aktivitas yang kita lakukan harus penuh dengan keikhlasan. Warna kuning itu adalah kejayaan. Warna kuning itu kejayaan. Kemudian merah muda itu berarti akan ceria. Memang demikian halnya di SMA Negeri 4 Singaraja, seluruh siswa termasuk tenaga pendidik dan pendidikannya, ya, pegawainya itu kita harapkan selalu menunjukkan satu sikap ceria dalam aktivitas pendidikan dan pendidikan. Ya. Nah, kemudian yang lain ya, dalam buku satu itu juga ada wawasan jangka mendalam. Jadi ini sudah terbiasa kalian di para di SMP juga dari manapun ada pendidikannya itu sudah biasa mengenal wawasan jangka mendalam. Ya. Jadi bahwa sekolah itu salah satunya adalah merupakan pusat pendidikan. Sampai jumlah sekolah selalu melakukan. Nah, nanti sudah tentu makna-makna daripada lambang sekolah kalian itu nanti kalian bisa baca dengan baik, ya, dengan baik. Nah, segi 5 itu baca dengan baik nanti ketika kalian sudah buku saku. Nah, segi 5 yang telah membikai lambang, membikai arti dasar negara kita yang Republik Indonesia, sudah Pancasila, ya, itu. Nah, kemudian angka 4, misalnya ada angka 4, angka 4 tangan. Dalam angka 4 itu adalah ibaratnya sebagai ada tangannya. Nah, simbol siswa yang sedang menggapai untuk mencari ilmu pengetahuan di SMA Negeri 4 Singaraja. Kemudian di sana ada obor. Ada obor. Itu simbol daripada guru atau pendidik yang memberikan penerangan, pencahayaan penerangan kepada kalian. Jadi yang mengarahkan kalian itu mengikuti pendidikan di SMA Negeri 4 Singaraja. Kemudian pena dan buku itu sudah bermakna sarana sebagai representasi segala fasilitas yang ada di sekolah kalian SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, kemudian 3 lingkaran olimpik yang saling berkaitan dengan arti apa? Kerjasama antara sekolah, ya, masyarakat dan pemerintah. Itu adalah sebagai simbol 3 lingkaran itu adalah kerjasama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Itu bagian daripada pengejawatan daripada wawasan kegiatan masyarakat. Masyarakat juga itu adalah orang tua kalian merupakan bagian daripada masyarakat. Demikian juga simbol 3 lingkaran itu adalah sebagai simbol bahwa SMA Negeri 4 Singaraja berasal dari atau berlatar belakang dari sekolah-sekolah. Nah, sehingga SMA Negeri 4 Singaraja dalam mengemban misi pendidikan nasional itu tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana siswa-siswa di SMA Negeri 4 Singaraja memiliki prestasi olahraga yang membanggakan. Namun demikian, SMA 4 Singaraja bukan hanya mengedepankan prestasi olahraga. SMA Negeri 4 Singaraja senantiasa mengembangkan diri pada setiap aspek, ya, untuk yang dimiliki oleh siswa. Jadi SMA Negeri 4 Singaraja mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh siswa. Bakat dari potensi seni dan budaya, termasuk potensi akademiknya terus kita kembangkan. Nah, sehingga kita harapkan sekolah kita akan bisa berkompetisi bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Buleleng, sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Bali, dan bahkan bisa bersaing dengan beberapa alumni dari SMA Negeri 4 Singaraja sudah banyak yang sudah berhasil di Akademi Kepolisian (Akpol), kemudian berhasil juga sebagai dokter, berhasil sebagai dosen, dan berhasil sebagai TNI di Angkatan Darat, beberapa sudah bisa
bisa masuk pada TNI Angkatan Darat. Nah, itu nanti barangkali kalian akan bisa lihat nanti beberapa testimoni keberhasilan kakak kelas kalian yang sudah bisa berhasil setelah menyelesaikan studi di SMA 4 Singaraja. Nah, itu lambang SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, kemudian banyak lagi beberapa hal yang ada di buku saku itu ya. Nanti kalian akan bisa baca sendiri dengan baik. Mudah-mudahan kalian nanti secepatnya bisa mengisi buku saku ini dan bisa mencermati dengan baik daripada arti lambang SMA 4 Singaraja itu. Nah, termasuk juga dalam buku saku itu dalam arti lambang itu makna warna atau belakang warna dalam sejarah itu berwarna biru, bermakna luas dan tak terbatas. Itu warna biru, ya, makna warna. Nah, kemudian warna putih itu adalah bermakna suci. Kemudian suci itu artinya ya kita ikhlas. Setiap aktivitas yang kita lakukan harus penuh dengan keikhlasan. Warna kuning itu adalah kejayaan. Warna kuning itu kejayaan. Kemudian merah muda itu berarti adalah ceria. Memang demikian halnya di SMA Negeri 4 Singaraja, seluruh siswa termasuk tenaga pendidik dan pendidikannya dan pegawainya itu kita harapkan selalu menunjukkan satu sikap ceria dalam aktivitas pendidikan dan pendidikan. Baik, selanjutnya isi buku saku itu adalah untuk visi dan misi SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, seperti kita ketahui, sekolah kita lahir pada 5 Juni tahun 1989. Berdasarkan keputusan Mendikbud RI nomor 0342 dari MU garis 1989, di mana moto sekolah kita adalah belajar, berlatih dan bekerja. Itu moto sekolah kita itu selalu kita jadikan sebagai landasan setiap aktivitas dari sekolah. Maka dari kita belajar, kita olahraga, seni, budaya, dan aktivitas akademik. Itu selalu kita landasan bahwa setiap insan siswa yang ada di SMA Singaraja harus memiliki moto belajar di sekolah, dan berlatih dan bekerja. Itu harus selalu kita tanamkan. Nah, kemudian sekolah kita juga memiliki misi unggul dalam prestasi, santun dalam berperilaku, pantang surut berkompetisi. Nah, selalu visi ke depan daripada sekolah kita itu ingin menunjukkan satu prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Itu harus selalu kita tunjukkan. Nah, kemudian kita juga selalu tanamkan sikap santun pada setiap siswa yang ada di SMA Negeri 4 Singaraja. Setiap insan yang ada di SMA Negeri 4 Singaraja harus selalu menunjukkan sikap santun dalam berperilaku. Dan kita selalu menempatkan bahwa setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, kita siap berkompetisi secara fair dan boleh dikatakan mengikuti aturan yang ada. Nah, kemudian di sekolah kita adalah pertama peningkatan disiplin administrasi dan sumber daya manusia. Kemudian misi yang kedua adalah peningkatan mutu SDM dan akademik. Yang ketiga adalah pengawasan yang berkesinambungan. Nah, pengawasan yang berkesinambungan ini selalu kita lakukan, termasuk pengawasan terhadap siswa setiap hari kita lakukan. Nah, sehingga dengan pengawasan setiap hari yang kita lakukan pada siswa dengan tujuan adalah kepatuhan dan ketaatan siswa itu adalah betul-betul dilaksanakan secara penuh ketulusan dan keikhlasan. Lanjut di buku satu yang berikutnya adalah janji siswa. Nah, janji siswa ini setiap kita upacara bendera, khususnya setiap hari Senin, selalu kalian ucapkan. Ya, setiap hari Senin kita upacara bendera selalu diucapkan. Lanjut di buku satu berikutnya. Nah, itu adalah himne dan mars SMA Negeri 4 Singaraja. Ini bahkan kalian dengarkan lagu ini, himne dan mars ini tidak hanya pada saat setiap upacara, tapi setiap hari. Dan setiap hari satgas proses kalian itu mengumandangkan lagu himne dan mars dan juga lagu-lagu wajib yang lain itu setiap hari melalui operator pengeras suara di sini. Itu setiap hari kalian dengarkan. Lanjut. Nah, kemudian tari Indra Palajaya. Anak-anak sekalian yang sebagai sekolah besar
sebagai sekolah favorit kadang-kadang yang banyak masih digemari yang dipilih oleh masyarakat. SMA Negeri Singaraja juga punya tari besaran yang namanya tari tiga peraturan. Nah, ide tarian ini adalah dari Bapak Made Sumurjane, mantan kepala SMA Negeri Singaraja. Kemudian penata tarinya adalah Ibu Kalian Ibrahimi SPDMPD yang dulu sempat mengabdikan diri di SMA Negeri Singaraja ini, sekarang sudah beralih menjadi dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Singaraja. Penata tabonya adalah Bapak Industri Bagus Madema yang masih mengabdikan diri di SMA Negeri Singaraja. Penata tarian yang kita pilih ini betul-betul memberikan nuansa bahwa kreativitas seni di SMA Negeri Singaraja betul-betul bisa dikembangkan. Nah, kemudian kita juga memiliki peraturan internal tentang larangan penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri Singaraja. Nah, anak-anak sekalian, yang perlu juga kalian ketahui dengan baik bahwa narkoba itu betul-betul sudah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di lembaga. Nah, sehingga Bapak sebagai selaku pendidik di SMA Negeri Singaraja selalu pesankan pada kalian bahwa barang ini adalah penggunaannya tidak boleh semau kita. Itu adalah betul-betul barang-barang yang terlarang. Nah, sehingga jauhilah yang namanya narkotika ini, sehingga kalian tidak terjerumus. Pada dasarnya, kalau sampai kalian bisa terjerumus, itu akan merusak masa depan kalian sendiri. Jangan sampai terjerumus. Nah, kita senantiasa juga selalu melakukan pengawasan, karena berawal dari perilaku yang merokok itulah yang banyak anak-anak yang menggunakan yang sering dimanfaatkan oleh pengedar kepada anak-anak yang memang sering itu. Sehingga kita pun di sekolah dengan tegas melarang anak-anak, salah satu dalam kita adalah membawa apalagi merokok sekolah. Termasuk Bapak sendiri ketika menemukan siswa SMA Negeri Singaraja yang memang masih menggunakan pakaian sekolah terbukti merokok, itu kami juga tidak bisa turun untuk menyamanya, dan kemudian kami lakukan pembinaan. Dan apabila itu masuk pada pelanggaran, kita akan tindak. Nah, kemudian dalam buku 1 itu juga dituangkan sanksi pelanggaran yang harus kalian ingat. Nah, sanksi pelanggaran itu nanti tertuang pada klasifikasi pelanggaran. Kita harapkan siapapun yang menjadi siswa SMA Negeri Singaraja terhindar daripada pelanggaran yang sudah yang tertuang dalam tata tertib siswa SMA Negeri Singaraja. Nah, dalam tata tertib siswa SMA Negeri Singaraja itu kita bagi jadi dua kelompok. Satu adalah kelompok tata tertib yang harus diikuti oleh siswa SMA Negeri Singaraja. Yang satu lagi adalah klasifikasi pelanggaran. Ya. Nah, dalam klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu ada 3 klasifikasi A, B, dan C. Nah, itu nanti kalian pun wajib memiliki tata tertib dan klasifikasi pelanggaran. Nah, kita selalu setiap tahun dari pihak lembaga sekolah itu menyiapkan tata tertib dan klasifikasi pelanggaran, termasuk sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada siswa yang sifatnya akumulasi itu harus diketahui oleh orang tua. Sehingga pengawasan kalian itu adalah betul-betul merupakan sinergi antara sekolah dan orang tua. Sehingga ketika kalian melakukan pelanggaran itu akan dilakukan peringatan, teguran, bahkan sampai pada membuat surat pernyataan, atau bahkan yang paling berat itu adalah sampai pada skorsing dan pengembalian kepada orang tua. Nah, tindakan-tindakan yang lebih tinggi itu sudah tentu tidak kita lakukan. Nah, tindakan yang lebih tinggi itu tidak akan kita laksanakan apabila kalian bisa mematuhi aturan. Jauhkanlah diri kalian dari setiap pelanggaran. Itu yang harus dilakukan. Nah, sehingga nanti ke depan ya, tata tertib itu harus kalian miliki dan kalian baca dengan baik dan diketahui oleh orang tua. Nah, kemudian kita juga memiliki peraturan internal tentang larangan penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri Singaraja. Nah, anak-anak sekalian, yang perlu juga kalian ketahui dengan baik bahwa narkoba itu betul-betul sudah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di lembaga. Nah, sehingga Bapak sebagai selaku pendidik di SMA Negeri Singaraja
selalu pesankan pada kalian bahwa barang ini adalah penggunaannya tidak boleh semau kita. Itu adalah betul-betul barang-barang yang terlarang. Nah, sehingga jauhilah yang namanya narkotika ini, sehingga kalian tidak terjerumus. Pada dasarnya, kalau sampai kalian bisa terjerumus, itu akan merusak masa depan kalian sendiri. Jangan sampai terjerumus. Nah, kita senantiasa sudah selalu melakukan pengawasan, karena berawal dari perilaku yang merokok itulah yang banyak anak-anak yang menggunakan yang sering dimanfaatkan oleh pengedar kepada anak-anak yang memang sering itu. Sehingga kita pun di sekolah dengan tegas melarang anak-anak, salah satu dalam kita adalah membawa apalagi merokok di sekolah. Termasuk Bapak sendiri ketika menemukan siswa SMA Negeri 4 Singaraja yang memang masih menggunakan pakaian sekolah terbukti merokok, itu kami juga tidak segan-segan turun untuk menyambangi dan kemudian kami lakukan pembinaan. Dan apabila itu masuk pada pelanggaran, kita akan tindak. Nah, kemudian dalam buku 1 itu juga dituangkan sanksi pelanggaran yang harus kalian ingat. Nah, sanksi pelanggaran itu nanti tertuang pada klasifikasi pelanggaran. Kita harapkan siapapun yang menjadi siswa SMA Negeri 4 Singaraja terhindar daripada pelanggaran yang sudah tertuang di dalam tata tertib siswa SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, dalam tata tertib siswa SMA Negeri 4 Singaraja itu kita bagi menjadi dua kelompok. Satu adalah kelompok tata tertib yang harus diikuti oleh siswa SMA Negeri 4 Singaraja. Yang satu lagi adalah klasifikasi pelanggaran. Ya. Nah, dalam klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu ada 3 klasifikasi A, B, dan C. Nah, itu nanti kalian pun wajib memiliki tata tertib dan klasifikasi pelanggaran. Nah, kita selalu setiap tahun dari pihak lembaga sekolah itu menyiapkan tata tertib dan klasifikasi pelanggaran, termasuk sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada siswa yang sifatnya akumulasi itu harus diketahui oleh orang tua. Sehingga pengawasan kalian itu adalah betul-betul merupakan sinergi antara sekolah dan orang tua. Sehingga ketika kalian melakukan pelanggaran itu akan dilakukan peringatan, teguran, bahkan sampai pada membuat surat pernyataan, atau bahkan yang paling berat itu adalah sampai pada skorsing dan pengembalian kepada orang tua. Nah, tindakan-tindakan yang lebih tinggi itu sudah tentu tidak kita lakukan. Nah, tindakan yang lebih tinggi itu tidak akan kita laksanakan apabila kalian bisa mematuhi aturan. Jauhkanlah diri kalian dari setiap pelanggaran. Itu yang salah. Nah, sehingga nanti ke depan ya, tata tertib itu harus kalian miliki dan kalian baca dengan baik dan diketahui oleh orang tua. Next lagi. Masih pelanggaran visual dan nanti anak-anak bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian buku 1 SMA Negeri 4 Singaraja itu covernya seperti itu ya, yang ada di layar seperti itu, nanti semua siswa harus dapat. Nah, kemudian salah satu poin dalam tata tertib SMA Negeri 4 Singaraja itu adalah mengatur tentang pakaian. Pertama, jaket. Kalau kalian di sekolah biasa mengenakan jaket, harus mengenakan jaket alma mater. Nah, kita punya jaket alma mater. Nah, di belakangnya itu ada tulisan Posma Singaraja. Nah, ini nanti warnanya disesuaikan dengan angkatan kalian, ya. Taman belakangnya, taman depannya itu seperti ini. Nah, jadi ya, jaket alma mater kita adalah diwarnai oleh warna biru. Itu adalah seperti kita ketahui biru itu adalah warna yang sifatnya luas. Jadi warna yang boleh dikatakan memberikan semangat pada kalian semua untuk bisa mengejar cita-cita pendidikan. Lanjut. Nah, kemudian pakaian kalian itu adalah putih-putih, pakai dasi SMA Negeri 4 Singaraja, putih abu, nah, kemudian juga pakaian adat sesuai dengan pergub, kemudian pakaian pramuka untuk putra laki-laki. Jadi pengenaannya sudah kita atur di tata tertib sekolah. Ya, jadi kalian bisa baca dengan baik. Pakaian putih-putih itu ada di sana.
Kemudian putih abu hari apa? Batik abu hari apa? Kemudian pakaian adat Balinya itu hari apa? Tidak ada. Kemudian pakaian pramuka. Karena kita hari 5 hari kerja, itu sudah 5 hari. Setiap hari beda. Ya, itu. Lanjut. Ini untuk yang putri. Sama ya, putih abu, batik abu, pakaian adat Bali, pada adat Bali, kemudian pakaian pramuka. Nah itu nanti setiap harinya akan menjadi perhatian kita semua juga. Sehingga terkait dengan masalah pakaian ini, Bapak selaku pembina di SMA Negeri Pasingaraja itu menegaskan pada kalian, kenakanlah pakaian sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh sekolah. Udah aturan di dalam itu sudah ada. Dan jangan melakukan perubahan model atau bentuk celana atau rok atau baju dan sebagainya. Mengecilkan celana atau menciumkan celana, memendekkan rok, menciumkan baju, itu tidak kita perbolehkan. Kita sudah dengan tegas menyampaikan pada seluruh siswa bahwa pakaian yang dikenakan adalah standar sesuai dengan aturan. Itu nanti juga dituangkan dalam tatib. Nah, ini pakaian olahraga. Inilah pakaian olahraga kita. Ya. Ini pun pakaian olahraga pun tidak boleh dipermak juga. Ya, sesuaikan dengan standar. Kalau memang kebetulan kalian mendapat agak besar, itu lapor dulu. Jadi kita bisa komunikasikan ya, dengan pembina, ya apakah bisa dikecilkan atau bagaimana. Termasuk celana olahraga juga tidak boleh dikecilkan. Next. Nah itu kemudian juga kalian wajib memiliki kartu pelajar. Ya, kartu pelajar kita seperti itu. Yang tambah depannya ada identitas kalian. Kemudian belakangnya adalah jadi siswa. Nah, setiap siswa wajib memiliki kartu. Ini sangat penting. Lebih-lebih kalian yang belum mempunyai hak untuk memiliki surat izin mengemudi. Salah satu identitas yang kalian punya adalah kartu pelajar. Dan kartu pelajar ini juga sangat penting ketika kalian melakukan urusan di luar sekolah. Kalau kalian belum memiliki identitas yang lain. Karena kalian umur masih 15 tahun atau 16 tahun belum berhak memiliki KTP, bahkan belum berhak memiliki SIM. Sehingga inilah salah satu identitas yang bisa kalian gunakan untuk berurusan di luar sekolah. Lanjut. Nah, kemudian demikianlah anak-anak ya, terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyampaikan sebuah video yang bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada kalian, ya, sehingga kalian akan tumbuh semangat untuk belajar, kemudian semangat untuk menghadapi keadaan seperti apapun yang kita hadapi sekarang. Kalian akan tumbuh semangat untuk terus belajar dan kemudian terus menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi yang ada. Termasuk kondisi sekarang yang kita hadapi, kondisi pandemi COVID-19. Kita harus siap menghadapi dan kita siap beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Sehingga dengan siap menghadapi kehidupan yang baru, kalian pun harus berdisiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, silakan ikuti penayangan videonya. Keberhasilan dan prestasi seseorang sangat tergantung pada keyakinan dirinya. Dan keyakinan diri tersebut timbul dari disiplin diri. Disiplin diri inilah yang merupakan dasar dari segala kesuksesan. Apakah itu disiplin? Disiplin adalah kemampuan Anda untuk memaksa diri untuk melakukan sesuatu karena Anda tahu hal itu perlu untuk dilakukan, walaupun Anda sendiri tidak menyukainya. Mari sama-sama kita pahami bahwa semua keberhasilan adalah buah dari tindakan-tindakan. Dan untuk melakukan tindakan tersebut, kita harus memaksa diri kita melakukannya, suka atau tidak suka. Kemampuan untuk memaksa diri inilah yang harus Anda miliki jika Anda benar-benar ingin menjadi orang yang berhasil dan berprestasi. Orang-orang sukses sebenarnya sama saja dengan orang yang tidak sukses. Mereka juga senang bersantai-santai, mereka senang melakukan hal-hal yang menyenangkan. Mereka juga tidak suka melakukan hal-hal yang berat.
Namun mereka tetap melakukan hal-hal yang sulit dan berat karena mereka tahu bahwa itu adalah harga dari sebuah kesuksesan. Bagi seorang pelajar, mendengarkan penjelasan guru, membaca, membuat catatan tentu saja bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Namun pelajar-pelajar yang sukses mampu memaksa diri mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan disiplin inilah yang merupakan kunci dari semua kesuksesan, keberhasilan, dan prestasi. Saat disiplin diri ini sudah kita kembangkan di dalam diri kita, maka sedikit demi sedikit keyakinan diri kita akan terbentuk. Kita pun menjadi semakin yakin pada kemampuan kita dan rasa percaya diri kita juga akan semakin meningkat, kuat. Dan saat itulah akan semakin mudah bagi kita untuk membuat prestasi-prestasi selanjutnya. Inilah pola pikir para pemenang. Inilah pola pikir orang-orang yang berhasil dalam hidup. Berdisiplin memang berat, namun konsekuensi yang akan kita terima di masa depan jika kita tidak berdisiplin justru jauh lebih besar lagi. Napoleon Hill, seorang penulis Amerika, menghabiskan waktunya selama lebih dari 20 tahun untuk meneliti kehidupan orang-orang paling sukses di Amerika. Dia ingin tahu apakah yang menyebabkan mereka begitu sukses, jauh lebih sukses daripada orang-orang rata-rata. Dan hasilnya dia menyimpulkan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang memiliki disiplin diri. Karena itulah ia mengatakan bahwa disiplin diri adalah kunci utama dari kekayaan. Segala sesuatu ada harganya. Dan orang-orang sukses menyadari bahwa untuk sukses mereka harus bersedia melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh orang-orang yang tidak sukses. Walaupun mereka harus belajar lebih banyak, tidur lebih sedikit, mereka tetap memaksa diri mereka melakukan hal tersebut untuk mencapai kesuksesan. Orang-orang yang sukses, terkenal dan dihormati sejak dulu hingga kapanpun adalah mereka yang siap untuk melakukan hal-hal yang penting namun berat dan tidak mudah. Orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan dan mudah. Jika Anda teringat tentang seorang tokoh, baik itu tokoh agama, nabi, ataupun pemimpin dunia, presiden, jenderal, mereka yang dicatat oleh sejarah dengan tinta emas adalah mereka yang memiliki kekuatan diri untuk melakukan hal-hal yang penting perlu dilakukan walaupun hal itu berat dan sulit. Namun mereka mampu memaksa diri mereka untuk menjalankan tugas mulia mereka dengan sebaik-baiknya. Maka untuk menjadi seorang pelajar yang sukses, Anda harus belajar untuk memaksa diri Anda menjalankan rencana-rencana yang Anda buat. Anda harus bisa menunda kenikmatan sesaat untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar di masa depan. Kemampuan untuk menunda kenikmatan jangka pendek inilah yang merupakan kualitas utama seorang pemenang. Saat waktu belajar datang, fokuslah pada pelajaran. Saat waktu untuk membaca buku datang, paksalah diri untuk membaca. Disiplin-disiplin inilah yang akan membawa Anda untuk bisa mengembangkan keyakinan dan kepercayaan diri untuk meraih prestasi akademik terbaik dalam hidup Anda. Nikmatilah saat-saat Anda berjuang untuk belajar dan menguasai pelajaran Anda, karena sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, tidak ada kenikmatan kecuali setelah berlelah-lelah. Dan Imam Syafi'i, salah satu ulama fikih yang paling terkenal dalam sejarah, mengatakan, dan bersusah payahlah karena kenikmatan hidup ada dalam bersusah payah. Wansab fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Orang-orang yang sudah terbiasa berjuang dan bekerja akan merasakan bahwa sesungguhnya dalam kelelahan tersebut ada kepuasan dan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang malas. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya bersusah payah, bekerja keras, berjuang keras untuk hal yang positif adalah suatu kenikmatan hidup yang luar biasa. Nah, baiklah anak-anak, setelah anak-anak menyimak, menonton, dan sekaligus menyimak video yang Bapak tayangkan tadi, Bapak harapkan kalian semuanya
menjadi anak-anak yang betul-betul memiliki kesiapan mental yang baik, dan anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, kemudian memiliki motivasi yang baik, memiliki semangat yang baik untuk belajar dan memajukan diri kalian. Karena dalam video tadi sudah kalian bisa simak bahwa tidak ada orang sukses hanya dengan otak. Tidak ada orang sukses tanpa bekerja keras. Tidak ada orang sukses tanpa berdisiplin yang kuat. Semua orang sukses adalah diawali. Semua orang yang mencapai kesuksesan diawali dengan disiplin, diawali dengan bekerja keras, diawali dengan komitmen yang tinggi, ya, memiliki kepribadian yang kuat. Nah itu yang harus kalian ikuti sehingga kalian terus memiliki semangat belajar dengan baik. Termasuk pada situasi kondisi COVID sekarang ini, ikutilah protokol kesehatan dengan baik. Nah mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian, bisa memberikan manfaat bagi kalian. Dan Bapak akhiri dengan paran satu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya.